Kedatangan Jepang ke bumi Nusantara sebenarnya sudah dimulai sejak abad 17 Masehi. Mereka masuk dalam kelompok komunitas kecil, dan untuk pertama kalinya, kedatangan tentara Jepang pada 5 hingga 8 Maret 1942 secara paripurna merebut Batavia, ibu kota Hindia Belanda. Perlawanan untuk menjaga kejatuhan Batavia pada saat itu cukup sengit. Tentara Belanda yang tergabung dalam garnisun KNIL atau Tentara Kerajaan Belanda telah dipukul mundur. Alhasil, Batavia jatuh dan dikuasai tentara Jepang. Pasukan KNIL yang kalah dalam pengalaman memilih mundur ke Buitenzorg dan Bandung, sehingga Batavia dengan mudah dijatuhkan. Penyerangan itu jelas bukan dilakukan secara mendadak oleh Jepang, karena Jepang sudah masuk ke Nusantara melalui Tarakan di Kalimantan Timur sejak 11 Januari 1942, dilanjut pada 24 Januari dengan menguasai Balikpapan. Selanjutnya, penguasaan Jepang meliputi Pontianak, Samarinda, Banjarmasin, lalu Palembang. Pada 1 Maret 1942, tentara ke-16 Jepang mendarat di Teluk Banten dan Kragan di Jawa Tengah. Setelah 3 hari menguasai Batavia, pada tanggal 8 Maret 1942, Belanda secara resmi mengakui kekalahannya dan menyerah tanpa syarat kepada Jepang. Dengan demikian, kekuasaan Hindia Belanda jatuh ke tangan Jepang. Menyerahnya Belanda kepada Jepang di Batavia antara lain disebabkan oleh pasukan KNIL yang kurang mumpuni dalam bertempur. Pasukan tentara yang dilatih kerajaan Belanda itu tidak memiliki kekuatan melawan Jepang, karena sejatinya KNIL hanya berupa satu kekuatan kepolisian yang ditingkatkan, bukan kekuatan militer yang memang sudah dipersiapkan untuk menghadapi perang. Datangnya Jepang membawa propaganda yang mampu menciptakan pandangan baru bagi sebagian besar rakyat Indonesia. Mereka menciptakan pandangan akan seorang sahabat yang dengan sigap membantu masyarakat Nusantara terlepas dari belenggu penjajahan Belanda. Narasi itu begitu kuat digaungkan Kekaisaran Jepang dengan menghadirkan slogan 3A yang dimulai sejak Maret 1942. Slogan 3A itu adalah Nippon Pemimpin Asia, Nippon Pelindung Asia, dan Nippon Cahaya Asia. Slogan itu tentu tak lahir dari rahim pemikiran rakyat Indonesia, melainkan dibuat sendiri oleh Jepang untuk memikat hati dan menarik simpati bangsa Indonesia. Faktanya, propaganda Jepang tersebut ternyata cukup berhasil, seperti kuasa Jepang atas Indonesia pada tahun 1942 yang melahirkan anggapan baru tentang kebanggaan terlahir sebagai penduduk asli Indonesia sendiri. Selama masa pendudukan Jepang membuat orang Eropa atau Indo-Eropa yang sebelumnya menganggap dirinya istimewa langsung jatuh merosot. Banyak dari mereka yang berdarah campuran Indo-Eropa yang sebelumnya enggan mengakui asal-usul keindonesianya, justru malah yang mengaku paling Indonesia. Mereka bahkan membuang jauh-jauh status Eropanya. Tidak berhenti sampai di situ, Jepang yang pada awalnya bernarasi untuk mengembalikan kejayaan sebagai orang Asia, justru ikut andil dalam memberikan standar baru dalam kecantikan. Kecantikan yang sebelumnya dipegang oleh orang-orang Kaukasia atau Eropa berubah menjadi kecantikan milik perempuan Jepang dan perempuan asli Indonesia. Hal tersebut dipropagandakan Jepang melalui media-media cetak pada masa itu. Propaganda yang gencar dilakukan Jepang ternyata mampu menarik simpati tokoh-tokoh pergerakan Indonesia yang sudah geram dijajah Belanda ratusan tahun lamanya. Tokoh-tokoh seperti Buya Hamka, Soekarno, dan Sanusi Pane pun ikut angkat suara. Pada saat itu, para tokoh-tokoh bangsa tersebut melihat Jepang sebagai satu-satunya harapan yang dapat memutus mata rantai penjajahan Belanda. Meski pada akhirnya mereka juga menyatakan kekecewaannya lantaran harapan itu ternyata salah. Ketika Indonesia diduduki Jepang, negeri itu memamerkan diri sebagai pembebas Asia
dengan slogan anti-Inggris dan Amerika. Namun nyatanya, hal itu hanya untuk menarik simpati dan dukungan dari rakyat Indonesia saja. Bukan hanya Hamka yang kecewa, tokoh nasional lain seperti Soekarno pun menyatakan penyesalannya. Soekarno sempat memberikan dukungan kepada Jepang dengan menganjurkan pemuda Indonesia masuk Romusha. Akibatnya, berduyun-duyun orang bekerja hingga ke tanah jauh dan sengsara dalam kuasa Jepang. Propaganda yang dilakukan Jepang selama masa pendudukan ternyata hanyalah omong kosong belaka. Apa yang dikatakan Jepang untuk menarik simpati nyatanya berbanding terbalik dengan kenyataan yang ada. Jepang hanya memanfaatkan rakyat Indonesia saja demi ambisinya menguasai dunia.